Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang studi case TQM Wullings. Dan di sini kami beranggotakan 5. Ada saya sendiri Noval Abigani, ada Hanifah Nurma Jayanti, ada Nastiti Ambarsari, ada Sandra Salma Febriani, dan yang terakhir ada Sheryl Amara Putri. Di dalam era bisnis modern seperti saat ini, kualitas produk bukan lagi sekedar kesesuaian spesifikasi fisik, melainkan penentu utama kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan di pasar. Namun, pada studi kasus di perusahaan W, ditemukan adanya gap atau kesenjangan yang cukup besar antara target kualitas dengan realita di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal, manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru, mereka menghadapi 20 masalah utama. Masalah-masalah ini tergolong sangat kritis, seperti performa reliabilitas produk baru yang buruk, tingginya angka perbaikan di lapangan, penurunan kualitas material yang disuplai oleh pemasok, hingga melonjaknya keluhan dari para konsumen secara signifikan. Setelah ditelusuri, hal ini terjadi karena penerapan struktur Integrated Product Development atau IPD yang belum matang dan pembagian peran dalam organisasi kualitas di perusahaan tersebut yang masih belum optimal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi akar masalah tersembunyi secara mendalam dan menetapkan prioritas perbaikan mutu. Lalu yang kedua, untuk merancang skema peningkatan kualitas manajemen proyek yang sistematis dan berkelanjutan berbasis prinsip Total Quality Management atau TQM. Untuk memecahkan masalah yang kompleks ini secara objektif, penelitian ini mengkombinasikan dua metode manajemen kualitas, yaitu pendekatan kualitatif menggunakan fishbone diagram dan pendekatan kuantitatif menggunakan Analytic Hierarchy Process atau AHP. Yang pertama, itu kita menggunakan fishbone diagram atau diagram sebab akibat untuk memetakan hubungan logis masalah secara visual. Dari 20 masalah utama yang telah diidentifikasi di awal, kami mengurainya lebih dalam hingga menemukan 31 akar penyebab yang spesifik. Akar-akar penyebab ini kami petakan ke dalam 3 klaster faktor pengaruh besar, yaitu kelemahan pada sistem proses kerja, masalah organisasi dan koordinasi antar tim, serta kurangnya efisiensi pemanfaatan sumber daya dasar. Namun, karena keterbatasan sumber daya perusahaan, kita tidak bisa menyelesaikan 31 masalah tersebut sekaligus. Disinilah peran AHP masuk sebagai alat pengambil keputusan multi-objektif untuk menetapkan skala prioritas. Melalui penilaian para pakar menggunakan metode perbandingan berpasangan yang berskala 1-9, serta uji konsistensi yang valid. Ditemukan bahwa faktor sistem proses yang belum sempurna menempati peringkat pertama dengan bobot tertinggi, yaitu 0,308. Disusul peringkat kedua, yaitu sistem manajemen kualitas produk baru yang belum matang dengan bobot 0,226. Hasil kuantitatif ini memberikan arah kebijakan yang sangat jelas bagi manajemen bahwa fokus dan alokasi perbaikan pertama harus diprioritaskan pada standarisasi sistem proses kerja di bagian R&D. Nah, lalu di sini kita bisa melihat bagaimana implementasi perbaikan ini dijalankan melalui siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Action yang terintegrasi dengan 4 pilar mutu, yaitu Quality Plan, Quality Assurance, Quality Control, dan Quality Improvement. Sebelum siklus ini diterapkan dengan disiplin, perusahaan W kerap mengabaikan pengawasan kualitas berkala di setiap fase pengembangannya. Akibatnya sangat fatal, di mana jumlah penanganan keluhan dan klaim dari pelanggan sempat melonjak drastis hingga menyentuh angka 150 sampai 200 kasus di bulan-bulan tertentu. Untuk mengatasinya, siklus PDCA ini diintegrasikan ke dalam setiap tahapan peninjauan teknis atau technical review, dari fase TR1 hingga TR6. Pada tahap Plan dan Do, tim menetapkan target performa komponen di setiap fase.
lalu mengukur kecacatan material secara presisi menggunakan teknologi analisis sistem pengukuran. Selanjutnya, pada tahap check dan action, tim menggunakan matriks khusus untuk mendeteksi di fase mana cacat tersebut bisa lolos, melakukan analisis deviasi, lalu menguji standarnya menjadi regulasi baru agar kesalahan yang sama tidak terulang. Hasil dari perputaran siklus PDCA yang konsisten ini memberikan dampak nyata yang luar biasa. Tingkat kegagalan produk dengan masa pakai 6 hingga 12 bulan berhasil ditekan secara tajam. Dari yang awalnya 5,81% sebelum perbaikan, turun menjadi hanya 1,16% setelah perbaikan. Grafik klaim pelanggan pun menurun secara konsisten setiap bulannya, yang membuktikan bahwa perbaikan kualitas ini sukses meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Analisis kondisi dan identifikasi masalah. Profile Weak Company. Weak Company adalah perusahaan teknologi yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun dengan jaringan bisnis yang tersebar di daratan Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, hingga Amerika Serikat. Perusahaan ini berpegang pada prinsip inovatif teknologi and leading product. Artinya mereka sangat serius soal inovasi dan kualitas produk yang mereka hasilkan. Keunggulan Weak Company bukan dari sisi teknologi dan produk saja, tetapi juga kemitraan dengan universitas dan lembaga riset internasional yang membuat mereka terus berkembang dan relevan di dunia industri. Selanjutnya, kebijakan dan target kualitas. Weak Company punya kebijakan kualitas yang cukup jelas, excellent technology, high quality product, credible and sincere service. Dari kebijakan itu, mereka menurunkan 4 target kualitas yang spesifik dan terukur. Pertama, defect rate. Dari proses desain utama harus 0, tidak boleh ada cacat yang lolos. Kedua, skor total pemeriksaan sistem minimal harus 90. Dan ketiga, failure rate produk di lapangan harus di bawah 10%. Dan keempat, tingkat kepuasan pelanggan harus mencapai 93%. Target-target ini yang nantinya jadi tolak ukur kita untuk menilai apakah sistem kualitas mereka benar-benar berjalan atau tidak. Status sistem kualitas saat ini. Secara formal, Weak Company sudah mengadopsi standar ISO 9001-2000 sebagai acuan sistem manajemen kualitasnya dengan beberapa penyesuaian yang disesuaikan kebutuhan internal mereka. Kalau dilihat dari strukturnya, sistem ini sudah cukup lengkap sesuai proses, sudah terdokumentasi, setiap departemennya punya tanggung jawab masing-masing. Ada mekanisme internal audit dan proses outsourcing sudah dikendalikan. Tapi disinilah menariknya, punya sistem yang bagus di atas kertas belum tentu berarti eksekusinya juga bagus. Dan itulah yang terjadi di Weak Company. Ketika tim peneliti turun langsung ke lapang, mereka menemukan kenyataan yang cukup berbeda dari yang tertulis. Yang dikemukakan. Dalam hasil wawancara mendalam dengan tim quality control dikemukakan 20 masalah nyata yang terbagi dalam 4 dimensi. Yang pertama, kualitas produk yang dimana reliability buruk, return rate tinggi, produk baru tidak mampu menopang pertumbuhan bisnis, dan keluhan pelanggan meningkat tajam. Yang kedua, organisasi dan SDM yang dimana peran dan tanggung jawab tidak jelas, struktur IPD masih tahap awal belum matang, kesadaran kualitas karyawan yang rendah, dan pelatihan tidak efektif. Yang ketiga, proses dan sistem yang dimana sistem proses tidak terintegrasi, standar desain produk baru tidak memadai, tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi proper, dan terakhir pengadaan dan infrastruktur. Mayoritas material tidak memenuhi standar kualitas dasar, pengelolaan data proyek lemah, dan dukungan tools IT terhadap bisnis sangat kurang. Analisis kesimpulan. Dari 20 masalah ini terlihat jelas bahwa Weak Company menghadapi gap terbesar antara sistem yang dirancang dan dijalankan. Masalah ini bukan hanya teknis, tetapi menyentuh aspek organisasi, SDM, proses, hingga budaya kerja. Temuan ini menjadi fondasi untuk analisis berikutnya, apakah akar penyebab utamanya dan bagaimana cara memperbaikinya. Baik, selanjutnya bab 3, saya Novivia Ambarsari akan menjelaskan tentang analisis situasi terkini manajemen kualitas pengembangan produk baru dari Weak Company. Persyaratan manajemen kualitas, yaitu Weak Company menetapkan kebijakan kualitas dengan semboyan Excellent Technology High Quality Product, Credible and Sincere Service, ditambah kebijakan pengurangan zat berbahaya,
HSP Quality Exemption Policy. Target utamanya yaitu tingkat cacat produk dari desain utama 0%, skor total pemeriksaan sistem harus 90, tingkat kegagalan produk di lapangan 10%, dan juga kepuasan pelanggan 93%. Lalu slide selanjutnya yaitu status manajemen kualitas. We Company menggunakan standar ISO 9001/2000 dengan 6 kondisi aktual berikut ini. Yang pertama, seluruh proses telah diidentifikasi dan didokumentasikan. Yang kedua, sistem manajemen kualitas diimplementasikan dan dijaga secara internal. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, sumber daya untuk aktivitas kualitas tersedia dan dikelola efektif, termasuk transfer informasi melalui rapat internal. Lalu selanjutnya, kepuasan pelanggan dipantau melalui audit kualitas internal. Yang terakhir, proses outsourcing dikendalikan dengan prosedur tersendiri. Lalu slide berikutnya, identifikasi masalah. Melalui semi-open estimation dan diskusi dengan kelompok quality control, ditemukan 10 masalah, yaitu keandalan produk baru buruk, tingkat perbaikan terlalu tinggi, dan banyak masalah batch. Yang kedua, kualitas produk baru tidak mampu mendukung pertumbuhan bisnis, banyak konsesinya. Yang ketiga, kualitas pembeli buruk. Mayoritas material tidak memenuhi target kualitas dasar. Lalu yang keempat, keluhan pelanggan meningkat, tekanan biaya layanan meningkat signifikan. Yang kelima, organisasi kualitas tidak mampu mendukung bisnis We Company. Yang keenam, peran dan tanggung jawab dalam organisasi manajemen kualitas tidak jelas. Yang ketujuh, struktur organisasi model IPD, tahap awal, IPMT atau PDT belum dipromosikan lebih lanjut. Lalu yang kedelapan, aktivitas manajemen kualitas tidak jelas, sistem komunikasi dan pelaporan tidak lancar. Lalu yang kesembilan, sistem proses tidak diintegrasi. Yang terakhir, evaluasi sistem proses tidak sempurna. Oke, perkenalkan, nama saya Noval Jani. Saya di sini akan menjelaskan skema perbaikan dari Wuling Company, yaitu yang pertama memperkuat eksekusi proses, di mana salah satu masalah utama di Wuling Company ini adalah proses yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya dukungan dari manajemen. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan manajemen puncak memberikan dukungan penuh kepada tim IPD atau Integrated Product Development. Yang kedua adalah mempromosikan metode IPMT. Wuling Company ini menerapkan IPMT ataupun Integrated Portfolio Management Team sebagai inti dari organisasi pengembangan produk baru. Nah, IMT ini sendiri harus berbentuk tim lintas fungsi, artinya anggota berasal dari berbagai departemen yang berbeda agar mengambil keputusan lebih menyeluruh dan tidak berpihak pada satu departemen saja. Selanjutnya adalah evaluasi proses dengan tools statistik. Karena sebelumnya tidak ada mekanisme evaluasi proses yang memadai, Wuling Company ini mulai menerapkan alat analisis statistik untuk mengukur efektivitas proses. Yang pertama adalah MSA atau Measurement System Analysis, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran ini udah handal dan hasilnya dapat dipercaya. Yang kedua adalah SPC atau Statistical Process Control, yaitu di mana untuk memantau proses produksi yang real time dan mendeteksi penyimpanan sebelum menjadi masalah besar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Defect Analysis Matrix, yaitu digunakan untuk melacak di mana cacatnya produk pertama kali muncul dan di fase mana cacat tersebut ditemukan dan dihilangkan. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah manajemen supplier. Dari 20 masalah yang ditemukan di Wuling Company ini, salah satunya adalah kualitas material yang buruk dari supplier. Nah, material yang tidak memenuhi standar ini menyebabkan tekanan besar pada proses produksi dan meningkatkan ketidakstabilan kualitas produk akhir. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Wuling Company ini melakukan 3 cara. Yang pertama adalah membuat mekanisme pemeriksaan yang lebih ketat. Yang kedua adalah meningkatkan standar kualitas supplier. Yang ketiga adalah mengacu pada QMS perusahaan. Dan yang terakhir adalah optimalisasi pemanfaatan IT. Nah, masalah yang ditemukan adalah IT tools yang ada di Wuling Company ini belum terintegrasi dengan tujuan bisnisnya. Nah, akibatnya banyak data informasi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan tidak akurat. Nah, perbaikan yang dilakukan oleh Wuling Company terhadap IT tools ini ada 3 cara. Yang pertama adalah menyelaraskan pengguna IT tools dengan kebutuhan operasional bisnis nyata. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan data ataupun data manajemen agar informasi dapat diakses dan dianalisis dengan mudah. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa sistem ini tidak dapat mendukung komunikasi antar departemen secara real time.
Selanjutnya, terdapat implementasi dan kesimpulan. Pada tahap implementasi, Wuling menerapkan skema perbaikan manajemen kualitas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemukan pada proses pengembangan produk baru. Program perbaikan ini dilakukan melalui 5 tahapan utama, yaitu concept formation atau pembentukan konsep, planning atau perencanaan, new product development atau pengembangan produk baru, validation atau validasi, dan produk release atau peluncuran produk. Selain itu, perusahaan juga menerapkan 6 tahap technical review atau tinjauan teknis yang dikenal sebagai TR1 hingga TR6. Pada setiap tahap dilakukan evaluasi target kualitas, monitoring indikator kualitas, analisis data, serta penyusunan laporan kualitas proyek. Melalui pendekatan ini, Wuling tidak hanya berfokus pada hasil akhir produk, tetapi juga melakukan perbaikan pada seluruh proses pengembangan produk secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah hasil. Setelah skema perbaikan diterapkan, Wuling memperoleh hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas produknya. Yang pertama, dari sisi defect rate atau tingkat cacat produk. Jumlah cacat yang ditemukan berhasil ditekan hingga berada di bawah target yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu, tingkat penghilangan cacat pada setiap fase pengembangan juga berhasil melampaui standar minimum perusahaan. Kedua, dari sisi failure rate atau tingkat kegagalan produk, terjadi penurunan yang cukup besar. Sebagai contoh, tingkat kegagalan produk pada periode penggunaan 6 hingga 12 bulan turun dari 5,81% menjadi 1,16%. Ketiga, dari sisi customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, jumlah keluhan pelanggan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang dihasilkan semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, evaluasi dan efektivitas skema perbaikan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, skema perbaikan yang diterapkan dapat dinilai efektif. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah cacat produk, berkurangnya tingkat kegagalan produk, serta menurunnya jumlah keluhan pelanggan. Selain proses pengembangan produk menjadi lebih terkontrol karena setiap tahap memiliki target kualitas yang jelas dan dievaluasi secara berkala, dengan adanya monitoring dan analisis yang berkelanjutan, perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan. Lalu, secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbaikan sistem manajemen kualitas memberikan dampak positif terhadap kualitas produk maupun kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa penerapan skema perbaikan manajemen kualitas berhasil membantu Wuling meningkatkan kualitas produk baru yang dikembangkan. Program tersebut mampu menurunkan tingkat cacat produk, mengurangi tingkat kegagalan produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui berkurangnya jumlah keluhan yang diterima perusahaan. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Studi hanya dilakukan pada satu perusahaan, yaitu Wuling atau We Company, sehingga hasilnya belum tentu dapat diterapkan secara langsung pada seluruh perusahaan atau industri lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas metode yang sama pada perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.